Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang Maha Pengasih, Kau izinkan kami menikmati hari yang baru ini. Tuntunlah hati dan pikiran serta aktivitas kami, supaya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Melalui firman yang akan kami dengar, kami mau Engkau terlibat dalam setiap aktivitas hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024. Tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, masing-masing kita tentu memiliki harta yang sangat berharga atau harta yang paling kita sukai. Bisa saja itu benda, bisa saja itu keluarga, bisa saja manusia, bisa saja jabatan, dan lain sebagainya. Kalau dikatakan dalam teks ini, di mana Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, ini adalah surat terakhirnya dalam kitab 2 Timotius yang disampaikannya kepada Timotius, karena dia pada saat itu sedang dalam penjara yang ada di Efesus, dan dia sebentar akan juga mendapat hukuman di Roma. Oleh sebab itu dia betul-betul dalam kondisi yang sangat memanfaatkan kesempatan memberikan pesan-pesan terakhir kepada Timotius. Dalam pesannya kepada Timotius, dia memberikan warning, memberikan peringatan supaya Timotius jangan ikut-ikutan kehilangan identitas diri dan kehilangan kesetiaan sebagaimana si Figelus dan si Hermogenes yang bisa kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 15, di mana orang yang dua ini tidak bertahan dalam tekanan, dalam pressure yang diberikan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu, sehingga mereka melenceng dari imannya, kemudian mereka memberikan ajaran sesat. Justru di sini Paulus mengingatkan Timotius agar meniru seorang yang patut diteladani, yaitu Onesiphorus. Ini ternyata adalah seorang yang betul-betul tahan banting dalam imannya, yang bertahan dalam segala tekanan-tekanan yang sedang dialaminya, sehingga ini patut untuk dicontoh oleh Timotius. Saudara-saudariku, kalau dikatakan di sini peliharalah harta yang indah, sebetulnya apa maksud Paulus terhadap Timotius tentang harta yang indah itu? Yang dimaksudnya harta yang indah itu adalah keselamatan. Dalam kehidupan orang percaya, tahu betul bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Namun di balik keterbatasan dunia ini ada suatu tahapan yang harus dijalani oleh manusia, dan disitulah manusia semua berharap supaya memperoleh keselamatan. Maka kalau kita juga diingatkan pada kitab Markus pasal 8 ayat 36 sampai 37, dikatakan di situ, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kata nyawanya di sini adalah keselamatan. Saudara-saudariku, mungkin kita memiliki sesuatu yang kita sukai dalam dunia ini. Kalau orang Batak, harta yang paling berharga bisa jadi anak okido hamoraon diau. Kalau seseorang menganggap bahwa harta yang berharga itu adalah sesuatu benda atau juga jabatan dan lain sebagainya, maka mari kita di atas semua harta yang kita sukai itu tetaplah jaga keselamatan kita yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu hidup di dalam Roh Kudus. Senantiasalah mohon tuntunan Allah supaya kita bisa hidup di dalam Roh Kudus untuk menjaga harta yang berharga, yaitu keselamatan kekal yang sudah diberikannya kepada kita orang percaya. Tuhan Yesus menguatkan kita dalam satu hari ini untuk aktivitas kita. Jangan karena harta duniawi kita kehilangan keselamatan, sebab itu adalah harta yang kekal yang tidak akan habis dimakan oleh ngengat dan tidak akan bisa diambil oleh pencuri. Selamat beraktivitas, selamat menerima berkat dari Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selaku manusia kami ingin meraih apapun yang kami inginkan di atas muka bumi ini. Namun biarlah sambil kami meraih itu kami tidak kehilangan harta yang paling berharga, yaitu keselamatan kami.
Roh Kudus telah Kau berikan kepada kami agar kami mempunyai tekad yang kuat, menjaga sikap kami, menjaga iman kami, supaya kami boleh menikmati ciptaan-Mu sekaligus kami memperoleh keselamatan kekal, harta yang paling berharga yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah Kau berkati seluruh jemaat dalam aktivitasnya satu hari ini, supaya kami boleh mengakhirinya sebagai pemenang, dan bersama Engkau kami senantiasa memperoleh keselamatan baik di dunia ini dan di sorga kelak. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.